Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Pilberta, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi teknik sampling penelitian kualitatif. Baik, teknik sampling penelitian kualitatif itu ada dua, ada random sampling dan ada non-random sampling. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai random sampling. Random sampling atau probability sampling adalah metode di mana setiap sampel atau responden dalam populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih. Nah, metode random sampling itu dapat dispesifikasikan menjadi 5 teknik. Nah, yang pertama ada simple random sampling, teknik yang paling sederhana dengan mengedepankan prinsip bahwa setiap sampel atau individu memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih secara acak. Langkah-langkahnya, yang pertama peneliti menentukan jumlah. Nah, yang kedua sampel yang akan dipilih, peneliti memilih 8 responden. Yang ketiga, peneliti membuat potongan kertas sebanyak 24, lalu setiap kertas diberi nama responden tersebut, kertas digulung dan dimasukkan ke dalam sebuah wadah. Yang keempat, kocok wadah dan keluarkan secara bertahap sebanyak 8 yang berisikan 8 responden. Yang kedua ada systematic random sampling. Nah, peneliti memilih unsur populasi secara sistematis. Langkah-langkahnya, yang pertama, peneliti menentukan jumlah sampel yang dipilih, misal 4 orang responden. Nah, yang kedua, dari total populasi yaitu 24 dibagi 4, hasilnya ada 6 interval. Yang ketiga, tarik garis dari deretan nama-nama tercantum pada tabel yang berinterval 6, sehingga setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Nah, yang keempat, kelompok pertama 6 orang, yaitu Adam, Alia, Arya, Budiman, Betty, Charlie. Misalnya, yang terpilih di kelompok itu urutan ketiga, Arya, maka kelompok 2-4 orang ketiga yang terpilih. Nah, yang kelima, maka orang-orang yang ketiga adalah Arya, Darwis, Gani, dan Jacqueline. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sarmila Sitorus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Sitorus. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan 2 teknik random sampling. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ketiga teknik lainnya. Teknik yang ketiga yaitu stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk memilih sampel yang dalam populasinya terdiri atas tingkatan-tingkatan atau strata. Dalam strata, nantinya akan dipilih sampel secara random. Yang pertama, buat dahulu flame dalam satu strata. Yang menjadi strata adalah 4 fakultas yang ini. Setiap satuan kelompok dalam strata disebut stratum. Stratum berisi jumlah mahasiswa yang sama. Selanjutnya beri nomor setiap mahasiswa dalam setiap stratum. Selanjutnya, tentukan berapa banyak responden yang akan dipilih. Contoh kali ini akan dipilih 8 responden, yaitu masing-masing 2 orang responden dari setiap stratum. Selanjutnya, lakukan random sampling dalam setiap stratum. Jadi, 2 orang responden setiap stratum. Tadi ada 4 stratum. Diperolehlah 8 responden dalam komposisi yang sama dari masing-masing stratum. Selanjutnya, teknik cluster sampling merupakan teknik random sampling yang dilakukan terhadap unit kelompok. Anggota kelompok tidak selalu bersifat sama. Setiap anggota kelompok dari kelompok yang terpilih akan diambil sebagai sampel. Selanjutnya, teknik multi-stage sampling. Teknik ini adalah yang digunakan secara bertingkat, mulai dari lingkungan
tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang paling rendah. Kelompok sampel harus terdiri atas beberapa tahapan sampling yang dilakukan. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh Cut Putri Masturo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya Cut Putri Mastura akan melanjutkan pembahasan tentang teknik sampling dalam penelitian kualitatif. Tadi teman-teman saya sebelumnya sudah menjelaskan tentang random sampling atau probability sampling. Nah, sekarang saya akan membahas tentang non-random sampling atau non-probability sampling. Apa sih itu non-random sampling atau non-probability sampling? Jadi, non-random sampling atau bisa kita sebut sebagai non-probability sampling ialah metode sampling di mana setiap individu tidak memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih. Selain itu, pemilihan sampel didasari pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan tersebut disesuaikan dengan latar belakang fenomena yang diangkat, kemudian juga disesuaikan dengan tujuan dari penelitian itu sendiri, teman-teman. Kemudian metode sampling ini dispesifikasikan lagi menjadi 3 teknik, teman-teman. Yang pertama itu ada accidental sampling. Accidental sampling ini berasal dari kata accidental. Dari kata accidental itu saja sudah bisa memberi gambaran pada kita bahwa teknik ini mempunyai prinsip ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan ini terjadi karena berbagai faktor seperti kemudahan dan situasi kondisi pada saat itu. Contohnya teman-teman, misalnya nih saya sebagai peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang sampelnya itu adalah mahasiswa psikologi. Maka pada saat itu situasinya saya sedang berada di prodi psikologi. Saya dapat memilih langsung siapa saja mahasiswa psikologi yang lewat di depan saya tanpa mempertimbangkan hal lain kecuali kemudahan. Kemudahannya itu apa? Nah, kemudahannya itu saya tidak harus mencari mahasiswa yang misalnya dia harus mahasiswa A atau mahasiswa B, tidak. Tapi saya bisa langsung memilih siapa saja yang lewat depan saya. Maka itu akan lebih memudahkan saya gitu, teman-teman. Kemudian teknik yang kedua itu ada kuota sampling, di mana dalam kuota sampling ini pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti semata. Teknik ini akan dilakukan jika terdapat strata atau kelompok dalam suatu populasi. Jadi jumlah sampel penelitian pada teknik ini itu berdasarkan kuota yang telah ditentukan oleh peneliti. Contohnya, misalnya peneliti ingin meneliti tentang motivasi belajar pada mahasiswa psikologi. Nah, peneliti kan nggak mungkin nih untuk mengambil atau mengobservasi dan wawancara semua mahasiswa prodi psikologi, bisa berjumlah ratusan mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti akan membatasi kuota sampelnya tersebut. Misalnya, peneliti akan mengambil sampel 10 mahasiswa prodi psikologi yang sedang berada di semester 2, kemudian 10 mahasiswa prodi psikologi semester 4, kemudian 10 mahasiswa psikologi semester 6, dan 10 mahasiswa psikologi semester 8. Jadi peneliti akan mengambil 10 orang tiap-tiap tingkatan semesternya sebagai sampel penelitian peneliti tersebut. Kemudian teknik yang ketiga itu ada purposeful sampling atau disebut juga purposive sampling, yang merupakan teknik di mana berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki subjek yang dipilih. Karena ciri-ciri tersebut akan disesuaikan dengan tujuan penelitian nantinya, teman-teman. Contohnya teman-teman, peneliti ingin meneliti tentang coping stress pada mahasiswa tingkat akhir. Maka kan peneliti sudah mencari tahu dulu nih bagaimana teorinya, kemudian aspek-aspek indikator dan sebagainya. Misal peneliti udah cari itu teori tentang coping stress, kemudian peneliti juga sudah menemukan
kriteria mahasiswa tingkat akhir. Setelah mendapatkan referensi dan sumber yang jelas, peneliti menemukan salah satu ciri mahasiswa tingkat akhir itu adalah mahasiswa yang sedang menempuh semester 7 atau semester 8. Oleh sebab itu, peneliti harus menyesuaikan nih subjek yang dipilih dengan tujuan dari penelitian tersebut. Maka peneliti akan memilih sampel yaitu mahasiswa semester 7 gitu teman-teman. Peneliti juga tidak akan mungkin mengambil mahasiswa semester 1 karena nanti tidak akan sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi itulah yang dimaksud dalam teknik purposeful sampling, teman-teman. Kemudian Casual dalam Herdiansyah 2010 juga mengatakan ada 9 strategi sampling dalam teknik purposeful, yaitu yang pertama itu ada sampling dengan variasi maksimal atau maksimal variation sampling, di mana di sini peneliti akan mencari sampel kasus atau individu yang memiliki perbedaan dalam hal karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh kasus atau individu tersebut. Contohnya teman-teman, peneliti ingin meneliti tentang stres menghadapi tugas pada mahasiswa Universitas Marikus Saleh. Kemudian peneliti akan melakukan teknik purposeful tersebut pada 4 fakultas. Yang pertama itu ada, misal peneliti mengambil sampel di fakultas kedokteran beberapa orang, kemudian fakultas ekonomi beberapa orang, fakultas hukum beberapa orang, dan fakultas teknik beberapa orang. Sehingga nanti mahasiswa dari masing-masing fakultas tersebut yang dijadikan sampel penelitian itu akan memberikan perspektif yang berbeda terhadap stres dalam menghadapi tugas perkuliahan, teman-teman. Baik teman-teman, teknik purposeful yang kedua itu ada sampling dengan kasus ekstrim atau extreme case sampling, yang merupakan strategi sampling dalam teknik purposeful yang digunakan untuk kasus-kasus luar biasa atau kasus-kasus yang dianggap ekstrim dari yang umumnya, atau kasus-kasus yang kira-kira memiliki karakteristik ekstrim, teman-teman. Misalnya peneliti ingin meneliti tentang dinamika pengambilan keputusan pada anggota geng motor. Jadi itu adalah salah satu hal yang ekstrim untuk diteliti, teman-teman, karena kan anggota geng motor ini termasuk yang identik dengan anak-anak nakal, mungkin seperti itu persepsinya, sehingga peneliti juga harus ikut dalam geng motor ini saat melakukan penelitian, teman-teman. Jadi kasus ini dianggap sebagai kasus yang ekstrim. Kemudian teman-teman, untuk strategi sampling dalam teknik purposeful yang ketiga itu ada sampling yang bersifat khas atau unik, atau disebut juga dengan typical sampling, merupakan suatu strategi yang digunakan untuk kasus-kasus yang khas atau kasus-kasus yang unik, ataupun kasus-kasus yang memiliki karakteristik unik, di mana unik dalam hal ini dapat diartikan tidak familiar atau kasus tersebut tidak biasa, dan juga bukan merupakan kasus yang ekstrim, teman-teman. Misalnya peneliti ingin meneliti tentang pengaruh julukan Aceh sebagai Seramum Mekah terhadap perubahan perilaku dan sikap pada mahasiswa Universitas Marikus Saleh. Jadi hal itu dapat dianggap unik dan dapat dianggap khas juga, karena tidak semua daerah memiliki julukan tersebut dan tidak semua mahasiswa universitas akan berperilaku dengan hal yang sama gitu, teman-teman. Jadi hal tersebut bisa dianggap khas atau unik untuk diteliti dan tidak familiar. Baik teman-teman, mungkin itu saja pembahasan dari saya terkait materi ini, dan untuk lanjutan pembahasan saya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan daripada Saudari Cut Putri Mastura terkait dengan strategi dalam teknik purposeful sampling. Jadi strategi yang keempat di sini ada sampling suatu teori atau konsep, yang dimana ini merupakan strategi dalam teknik purposeful sampling, di mana peneliti meneliti suatu subjek ataupun meneliti suatu lokasi dengan tujuan untuk membantu memberikan pemahaman
yang lebih terhadap suatu teori ataupun terhadap suatu konsep. Jadi si peneliti ini dia itu memilih subjek tersebut ataupun memilih lokasi tersebut karena dia itu mempunyai tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk agar dia itu memiliki pemahaman yang lebih luas lagi, pemahaman yang lebih kaya lagi terhadap suatu konsep ataupun terhadap suatu teori. Jadi yang selanjutnya itu ada sampling yang bersifat homogen. Jadi sampling yang bersifat homogen ini adalah strategi dalam teknik purposeful sampling di mana peneliti memilih subjek peneliti atau lokasi penelitian karena adanya kesamaan sifat dan karakteristik dari suatu populasi gitu. Kenapa sih peneliti memilih subjek tersebut? Kenapa peneliti memilih lokasi tersebut? Karena adanya kesamaan karakteristik ataupun sifat dengan populasinya gitu. Makanya dia memilih subjek itu dan makanya dia memilih lokasi tersebut. Itu yang disebut dengan sampling yang bersifat homogen. Yang selanjutnya itu ada sampling yang bersifat kritis. Ini merupakan strategi dalam teknik purposeful sampling di mana subjek atau lokasi penelitian yang dipilih oleh si peneliti berdasarkan situasi-situasi yang bersifat kritis. Jadi maksudnya di sini ialah peneliti memilih subjek tersebut, peneliti memilih lokasi tersebut karena ada sifat-sifat kritis gitu. Jadi ada di mana mungkin si peneliti itu ingin meneliti sesuatu yang kritis. Dia ingin tantangan misalnya, ataupun dia ingin mempunyai rasa ingin yang tahu yang lebih terhadap suatu kejadian yang bersifat kritis tersebut, sehingga dia itu ingin meneliti hal tersebut. Jadi ini yang dimaksud dengan sampling yang bersifat kritis. Jadi lokasi ataupun subjek yang dipilih ini dia tuh ada memiliki sifat kritis gitu, karena dia memang mempunyai keinginan untuk meneliti sesuatu yang kritis. Jadi yang selanjutnya teman-teman ada sampling yang bersifat oportunis. Jadi sampling yang bersifat oportunis ini adalah strategi dalam teknik purposeful sampling yang dilakukan untuk memperkaya temuan hasil penelitian dan kompleksitas penelitian dengan memanfaatkan momentum yang terjadi pada saat penelitian itu berlangsung. Jadi di sini peneliti ini memiliki strategi gitu. Dia itu ingin memperkaya datanya, ingin memperkaya temuan yang sudah dia temukan dengan memanfaatkan suatu eksiden misalnya, ataupun suatu permasalahan ataupun suatu momentum yang terjadi pada saat penelitian tersebut, sehingga dapat memperkaya data dia yang sudah ditemukan sebelumnya gitu, dengan memanfaatkan suatu momentum atau eksiden yang sedang terjadi tersebut pada saat penelitian berlangsung. Dan selanjutnya teman-teman ada sampling bola salju. Ini adalah strategi dalam teknik purposeful sampling yang dilakukan setelah pengambilan sampel. Fenomena yang diteliti dapat berkembang menjadi lebih dalam dan lebih luas dari yang ditentukan sebelumnya. Jadi strategi ini dia itu dilakukan oleh si peneliti untuk memperluas lagi data yang telah ditemukan sebelumnya. Misalnya mungkin sebelumnya sampelnya itu berjumlah 10 orang. Ketika si peneliti sudah terjun ke lapangan, ternyata data dia memerlukan data terhadap fenomena yang ingin dia teliti itu, datanya diperlukan lebih luas gitu. Jadi dia memerlukan tambahan sampel daripada sampel yang sudah ditentukan sebelumnya. Ataupun sampel yang sebelumnya itu kurang memberikan informasi yang dia butuhkan, yang peneliti butuhkan, sehingga peneliti ini memerlukan sampel tambahan untuk memperkaya ataupun memperkembangkan datanya. Dan yang terakhir teman-teman, ada sampling yang bersifat memperkuat dan memperlemah, yaitu strategi dalam teknik purposeful sampling yang dilakukan untuk kepentingan cross-check data yang diperoleh sebelumnya. Jadi sampling ini dia itu berfungsi untuk cross-check data gitu.
yang bakalan memperkuat data itu ataupun memperlemah data itu. Karena memang di dalam penelitian kita sebagai peneliti memerlukan cross check kembali terhadap data tersebut. Itu datanya sudah jenuhkah ataupun masih ambang gitu, masih belum jenuh gitu, belum dikatakan benar ataupun belum dikatakan salah. Jadi kita memerlukan nih sampling yang lain untuk memperkuat data tersebut ataupun untuk memperlemah data tersebut. Kalau untuk memperkuat berarti data itu sudah jenuh teman-teman. Jadi kalau lemah berarti kita memerlukan evaluasi lagi gitu. Apa yang kurang daripada data kita, apa yang kurang dari penelitian kita. Jadi teman-teman cukup sekian presentasi dari saya.